Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Nugra Ahmad. Baiklah, saya akan menjelaskan materi bab 1 tentang konsep bahasa, sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama ada konsep bahasa. Konsep bahasa ialah konsep umum dari bahasa. Bisa mengacu pada kemampuan kognitif untuk dapat belajar dan menggunakan sistem komunikasi yang kompleks, atau untuk menjelaskan sekumpulan aturan yang membentuk sistem tersebut, atau sekumpulan pengucapan yang dapat dihasilkan dari aturan-aturan tersebut. Semua bahasa bergantung pada proses meiosis untuk menghubungkan isyarat dengan makna tertentu. Bahasa adalah suatu sistem komunikasi menggunakan bunyi yang diucapkan melalui organ-organ ujaran dan didengar antara anggota-anggota masyarakat, serta menggunakan pemrosesan simbol-simbol vokal dengan makna konvensional secara arbitrer. Berikut sejarah perkembangan bahasa Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu perkembangan bahasa Indonesia sebelum merdeka. Pada dasarnya, bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa penghubung antar suku di Nusantara, sebagai bahasa yang digunakan dalam perdagangan antara pedagang dalam Nusantara dan dari luar Nusantara. Bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan menyebarnya agama Islam di wilayah Nusantara, serta makin berkembang dan bertambah pokok keberadaannya karena bahasa Melayu mudah diterima oleh masyarakat Nusantara sebagai bahasa penghubung antar pulau, antar suku, antar pedagang, antar bangsa, dan antar kerajaan. Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan rasa persatuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, para pemuda Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan pergerakan Persatuan untuk Seluruh Bangsa Indonesia atau Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Berikut perkembangan bahasa Indonesia sesudah merdeka. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 8 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam rapat untuk pemuda Ikrar. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945 karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Pasal 36 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 telah mengukuhkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa negara. 3 alasan diangkatnya dan dikukuhkannya bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Ada 4 faktor yang menyebabkan bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia, yaitu bahasa Melayu merupakan lingua franca di Indonesia, bahasa perhubungan dan bahasa perdagangan. Sistem bahasa Melayu sederhana, mudah dipelajari karena dalam bahasa Melayu tidak dikenal tingkatan bahasa atau bahasa kasar dan bahasa halus. Suku Jawa, suku Sunda, dan suku-suku yang lainnya dengan sukarela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. 4 pantun berkaitan dengan bahasa Indonesia. Tanggal 28 Oktober 1928, secara resmi Muhammad Yamin mengusulkan agar bahasa Melayu menjadi bahasa persatuan Indonesia. Tanggal 18 Agustus 1945 ditandatanganilah Undang-Undang Dasar 1945 yang salah satu pasalnya, pasal 36, menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Tanggal 19 Maret 1947 diresmikan penggunaan ejaan Republik sebagai pengganti ejaan Van Ophuijsen yang berlaku sebelumnya. Ketiga ada kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia didefinisikan menjadi bahasa persatuan, bahasa nasional, bahasa negara, dan bahasa standar. Keempat posisi bahasa Indonesia itu mempunyai fungsi masing-masing seperti berikut, yaitu bahasa persatuan. Bahasa persatuan adalah pemersatu suku bangsa, yaitu pemersatu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara bagi suku bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Fungsi pemersatu ini atau heterogenitas kebinekaan sudah dirancang dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Yang kedua, bahasa nasional. Bahasa nasional adalah bahasa jati diri bangsa Indonesia. Bila berkomunikasi pada dunia luar Indonesia, fungsi bahasa nasional ini dirinci atas beberapa bagian. Yang pertama, lambang kebanggaan kebangsaan Indonesia. Yang kedua, identitas nasional di mata internasional. Yang ketiga, sarana penghubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Yang terakhir, pemersatu lapisan masyarakat, sosial, budaya, suku, bangsa, dan bahasa. Yang berikut, bahasa negara. Bahasa negara Indonesia adalah bahasa yang digunakan dalam administrasi negara untuk berbagai aktivitas dan rincian berikut. Bahasa sebagai administrasi kenegaraan. Yang pertama, fungsi bahasa sebagai
pengantar resmi pelajar di sekolah dan perguruan tinggi. Yang kedua, sebagai perencanaan dan pelaksanaan pembangunan bagi negara Indonesia sebagai negara berkembang. Yang ketiga, fungsi bahasa sebagai bahasa resmi perkebudayaan dan ilmu teknologi atau iltek. Yang keempat ada bahasa baku. Bahasa baku atau bahasa standar merupakan bahasa yang digunakan dalam pertemuan sangat resmi. Fungsi bahasa baku itu berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, pemersatu sosial budaya dan bahasa. Kedua, kepribadian bersuara dan berkomunikasi. Ketiga, penambahan kewibawaan sebagai pejabat dan intelektual. Keempat, penanda acuan ilmiah dan penulisan tulisan ilmiah. Perkenalkan, nama saya Siti Mutmainah Gobel. Baiklah, saya akan menjelaskan materi bab 2 mengenai ejaan bahasa Indonesia. Ejaan merupakan komponen bahasa ragam tulis yang sangat menentukan benar salahnya sebuah tulisan. Ejaan yang kita gunakan sekarang ialah ejaan yang disempurnakan. Ejaan yang dibahas pada bab ini meliputi penulisan huruf kapital, huruf miring, penulisan kata, dan penggunaan tanda baca. Setelah mempelajari ejaan, mahasiswa diharapkan terampil membuat kalimat dengan ejaan yang benar. Yang pertama, penulisan huruf kapital. Misalnya, huruf kapital dipakai sebagai penanda awal kalimat. Contohnya, adik pergi ke masjid. Kedua, penulisan huruf miring. Huruf miring dipakai untuk menulis nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam karangan. Contohnya, majalah Tempo. Ketiga, penulisan kata. Cara penulisan kata, si dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, surat itu dikembalikan kepada si pengirim. 4. Penggunaan tanda baca. Contohnya itu tanda titik dipakai pada akhir kalimat bukan pertanyaan atau seruan. Contohnya, Bapak sedang iktikaf di masjid, titik. Perkenalkan, nama saya Sutriani Yalang. Saya di sini akan menjelaskan materi bab 3 yaitu kalimat. Kalimat adalah sebuah kata atau sekumpulan kata diawali huruf kapital dan diakhiri intonasi final yang menyampaikan pikiran secara utuh. Dalam tulisan Latin, kalimat adalah sebuah kata atau kumpulan kata yang diawali huruf kapital, diakhiri pola intonasi, akhir tanda titik, tanda tanya, dan tanda seru. Namun dalam kalimat, di dalamnya terdapat tanda koma, titik dua, titik koma, dan tanda pisah. Selanjutnya, kalimat baku dan kalimat tidak baku. Kalimat baku adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, meliputi ejaan bahasa Indonesia dan struktur kalimat hingga pemilihan kata. Sedangkan kalimat tidak baku yaitu kalimat yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, meliputi ejaan bahasa Indonesia. Contoh kalimat baku yaitu semua peserta pertemuan itu sudah hadir, dan contoh kalimat tidak baku, semua peserta daripada pertemuan itu sudah pada hadir. Selanjutnya, kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang biasa mewakili gagasan pembicara atau penulis serta dapat terima maksudnya serta tujuannya seperti yang dimaksud penulis pembicara. Kalimat adalah yang padat, tepat, jelas, lengkap, dan dapat menyampaikan informasi secara tepat. Sedangkan kalimat tidak efektif adalah kalimat yang tidak memiliki sifat-sifat yang terdapat pada kalimat efektif. Contoh kalimat efektif yaitu sungguh beruntung nasib orang itu, dan contoh kalimat tidak efektif yaitu sungguh benar-benar beruntung nasib orang itu. Itulah penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arvina Ahmad. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 4 yaitu diksi. Apa itu diksi? Diksi adalah sebuah pilihan kata yang digunakan untuk menggambarkan sebuah cerita atau makna sesuai dengan keinginan seorang penulis. Diksi juga dapat berupa gagasan dan peristiwa. Adapun beberapa fungsi diksi yaitu yang pertama
membantu pembaca agar lebih memahami pesan karya sastra. Yang kedua, menciptakan komunikasi yang lebih efektif. Kemudian yang ketiga ada membentuk sebuah ekspresi dan figuran. Kemudian ada juga jenis-jenis diksi, yaitu berdasarkan makna, yaitu konotatif dan denotatif. Kemudian yang kedua ada berdasarkan leksikal, yaitu sinonim dan antonim. Adapun contoh dari diksi tersebut yaitu seperti Randi sudah menjadi tangan kanan Andi selama 5 tahun, yaitu kalimat diksi di situ yaitu adalah tangan kanan yang artinya seseorang yang sangat dipercaya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 5 yaitu paragraf atau alinea. Apa itu paragraf? Paragraf adalah suatu bentuk bahasa yang merupakan hasil penggabungan dari beberapa kalimat, yaitu kalimat topik atau kalimat pokok, kalimat penjelas atau kalimat pendukung. Adapun beberapa fungsi dari paragraf atau alinea yaitu memudahkan pengertian dan pemahaman. Kemudian yang kedua ada memisahkan atau menegaskan pemberhentian yang wajib dan normal. Kemudian ada beberapa struktur dari paragraf atau alinea yaitu eksposisi, yang kedua ada argumen, yang ketiga ada deskripsi, yang keempat ada persuasi, yang kelima adalah narasi. Sekian dari saya. Kenalkan, nama saya Delia Nasila. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman materi bab 6 yaitu tulisan ilmiah. Tulisan ilmiah terdiri atas 6 bagian yaitu parper, makalah, laporan akhir studi, dan syarat memenuhi. Nama saya Cimika Hasan. Saya ingin menjelaskan tentang bab 7 yaitu korespondensi atau surat. Pertama ada pengertian surat. Surat adalah alat komunikasi yang mempergunakan bahasa tulisan di atas lembar kertas yang sangat erat hubungannya dengan kehidupan manusia. Yang kedua ada fungsi surat. Tidak sedikit orang yang belum mengerti tentang apa sebenarnya fungsi surat itu. Ada fungsi surat sebagai berikut. Yang pertama fungsi surat sebagai alat komunikasi. Yang kedua fungsi surat sebagai wakil atau duta. Yang ketiga fungsi surat sebagai bahan bukti. Yang keempat fungsi surat sebagai pedoman pengambilan keputusan. Yang kelima fungsi surat sebagai alat memperpendek jarak, menghemat tenaga dan waktu. Yang keenam fungsi surat sebagai alat pengingat. Yang ketujuh fungsi surat sebagai bukti sejarah dan kegiatan. Yang ketiga ada bagian-bagian surat. Yang pertama kepala surat atau kop surat, tanggal surat, nomor surat, lampiran surat, hal surat, alamat yang dituju, salam pembuka, paragraf pemuka surat, paragraf isi surat, paragraf penutup surat, salam penutup, tanda tangan, nama jelas penanda tangan, jabatan penanda tangan, tebusan, dan inisial. Yang ketiga ada pengguna bahasa dalam surat dinas. Yang pertama pemulihan kata, yang kedua kata yang baik atau baku, yang ketiga kata yang lazim, yang keempat kata yang cermat, yang kelima ungkapan idiomatik, yang keenam pengungkapan, yang ketujuh sinonim. Terakhir ada kata-kata yang bermiripan. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.